Salam hangat sahabat satu pena dan sahabat kreator era AI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi di episode terbaru Ngobrol Bareng Kreator. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena dan juga kreator era AI untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para kreator. Mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka. Dan kita mau mengulik lebih jauh bagaimana kisahnya dan juga proses kreatifnya dalam berkarya. Pada episode kali ini ada seorang anak muda, masih muda sekali, yang membanggakan rasanya ya, karena jarang-jarang anak muda tertarik pada kepingan-kepingan sejarah, tapi ada yang beda nih dari ketertarikannya terkait sejarah gitu ya. Nanti kita akan ulik lebih jauh. Siapakah dia, Abang John? Boleh diperkenalkan? Ya, dia memang masih muda tapi istimewa ya. Dia muda tapi sudah matang kali ya. Dan dia muda Hah? punya ketertarikan yang tidak biasa, 094 seperti Amel bilang tadi. Dia tertarik pada bidang sejarah 181 dan sudah menulis buku juga. PCA Sehingga buku yang ditulis ini 181. mendapatkan hadiah Dermakata ya dari komunitas kreator era AI. Nama lengkapnya adalah Mordiono Prasetyo Amokoginta. Ini Iya. saya tidak tahu ini nama gabungannya, kayak ada nama Jawa, ada nama Mokoginta, apakah ada percampuran gen ya, sama dengan ini hobinya, hobi sejarah, hobi puisi, hobi lain-lain gitu. Tapi dia dipanggil dengan Dion. Kita temui dia. Apa kabar Dion? Alhamdulillah baik, Mas, Kak Amel. Lagi sibuk ini, ya kita paksa ya untuk masuk ke Zoom ya. Alhamdulillah sudah meluangkan waktu khusus untuk sore hari ini. Alhamdulillah. Kita banyak alhamdulillahnya, kayaknya kita tenang ini ya hari ini. Sibuk apa sih sehari-hari, Dion? Aktivitas sehari-hari biasanya mengajar. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Kota Mubaguk, guru IPS. Kalau sebelumnya saya mengajar di SMA, mengajar pelajaran sejarah. Oh, kalau tadi di SMP itu mengajar apa? Mengajar pelajaran IPS, IPS, ya ilmu pengetahuan sosial. umum ya. Tapi Iya, kalau iya, SMA spesifik sejarah. iya, iya. Kalau di Tiap, SMA biasanya fokusnya di pelajaran sejarah. tiap hari mengajar. Tiap hari, Mas. Udah ini pegawai negeri. Iya, pegawai negeri. Alhamdulillah. Mengambil ini mengajar ini apa profesi yang mulia sekali ya mengajar itu. Iya, guru-guru. Iya guru itu Iya. mulia sekali. Saya masih terkenang-kenang guru SMA saya ya. Guru SMP banyak yang lupa, tapi guru SMA masih terkenang-kenang karena mengajarnya baik dan membuat saya berpikir dan membuat saya jadi seperti sekarang lah ya. Mudah-mudahan Dion disukai oleh Amin, amin ya Rabbal siswanya Alamin. sehingga dia memasang cita-cita yang hebat nanti. Amin, amin. Dion juga. Lalu kita mulai kali ya, bagaimana itu ceritanya Dion jadi guru? Saya awalnya ketika SMA, niat saya itu sebenarnya ndak terfikir jadi guru, Mas. Mhm. Saya senang itu lebih ambil jurusan teknik sipil. Oke. Itu waktu Kemudian, SMA ya? ya masih SMA. Di masa SMA dulu, cita-cita saya itu jadi arsitek lah. Arsitek apa teknik sipil? Itu dua hal yang berbeda tuh. Eh, karena biasanya hobi menggambar juga, tapi Oh, karena eh, diskusi dengan teman-teman, katanya kalau kamu ambil teknik sipil, wah lebih bagus, peluangnya katanya lebih besar di daerah. Jadi saya ambil itu teknik sipil waktu tes di Unsrat di Universitas Samratulangi di Manado. mm-mm. Tapi kemudian saya lulus di Universitas Negeri Gorontalo di jurusan S1 Sejarah. Jadi Oh, fokusnya ya. kemudian, jadi Pilihan dari kedua, cita, ketiga lah ya. iya, jadi cita-citanya ambil teknik sipil, tapi kemudian takdir lebih memilih untuk jadi guru sejarah. Itu guru sejarah, apa pendidikan sejarah atau jurusan sejarah? Kalau di kampus saya itu di Gorontalo, dia S1 Pendidikan Sejarah. Pendidikan sejarah ya. Ya, jadi basicnya guru, guru sejarah. Ya, kenapa dulu milih ini pilihan kedua atau ketiganya sejarah, pendidikan Ya, sejarah?
Jadi saya dulu waktu 2013 kan ikut jalur SBMPTN. Jadi saya ambil waktu itu saya disuruh pilih 3 kampus. Di Hmm. di Unsrat saya ambil jurusan teknik teknik sipil. Di Universitas Negeri Manado saya ambil S1 Pendidikan Sejarah dan di Universitas Negeri Gorontalo saya ambil S1 Pendidikan Sejarah. Oh, sama nih 2 dan 3 ya. Ya, Artinya memang minat dari dalam hatinya ada ya, sampai dua ada minat ikutin. minat sejarah itu ada. Walaupun sebenarnya niatnya itu lebih ke teknik sipil. Teknik sipil bukan dorongan teman-teman. Bahkan tadi awalnya arsitek mau. Dari dorong-dorong teman teknik sipil aja. Kayaknya kayaknya lebih lebih ke dorongan teman-teman. Tapi isi hati itu ada sejarah. Jadi kayaknya Tuhan lebih menentukan untuk mengikuti kata hati saya, Mas. Ya, Tuhan lebih mendengarkannya. Kayaknya ceritanya sama dengan kita semua nih, Mel. Cita-cita Iya, saya iya. mintanya apa, diterimanya apa, saya juga gitu. Tapi memang proyeksinya ingin menjadi guru sejarah pada saat itu. Kalau sebenarnya kenapa saya ambil 2 jurusan sejarah? Karena memang dari kecil memang hobi sejarah ya. Walaupun bapak saya sebenarnya cuma lulus SD, tapi bapak saya itu senang loh cerita-cerita tentang sejarah. Jadi bapak saya itu kan lahir tahun 46, Mas. Hmm, 46 ketika tahun 58 ketika peristiwa Permesta di hmm. Sulawesi Utara. Oh Ayah iya, saya sudah Sulawesi pernah sekitar ya, TRRI ya. Hmm. ya sudah sekitar 15 tahun. Jadi sudah merekam bagaimana pergolakan Permesta pada masa itu, kekacauan-kekacauan di Sulawesi Utara, di wilayah kami Bolang Mongondo. Kemudian dia sering menceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa itu, bagaimana TNI, bagaimana Permesta. Ada ketertarikan-ketertarikan beliau terhadap sejarah. Padahal beliau waktu itu eh, cuman lulus SD. Ada yang unik, orang-orang sekarang yang masih sejaman dengan beliau, beliau sudah meninggal tahun 2008, Mas. Hmm. Itu katanya ayah saya itu senang dengan buku karya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oh, novelnya Hamka Ya, ya. Hmm. dan beliau terkenal di kalangan teman-temannya itu hatam betul isi buku itu. Jadi Oh, sekarang orang-orang kalau sebut nama ayah saya katanya, wah ini ayah kamu itu seorang pencerita yang hebat katanya. Jadi saya tapi, mungkin dari kecil terinspirasi dengan sejarah, makanya terbawa sampai SMP kemudian SMA, Mas. tapi kan buku Tenggelamnya Kapal Van Dijk itu bukan buku sejarah, Dion. Ya. Itu Lebih ke sastra. novel percintaan itu. Iya. Jadi Hmm. eh, ayah kan senang dengan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemudian beliau katanya hampir hatam betul isinya. Tapi di sisi lain ayah juga sering menceritakan tentang bagaimana sejarah Permesta, kemudian bagaimana kerajaan-kerajaan kami di Bolang Mongondo. Itu beliau beliau senang menceritakan itu ketika kami masih kecil. Jadi biasanya kami dikumpulkan di dalam rumah diceritakan tentang sejarah Permesta, sejarah kerajaan Bolang Mongondo, dan itu salah satu yang menginspirasi saya terbawa terus sampai ketika remaja dan ketika ingin mengambil jurusan kuliah. Oh, jadi ayah itu pencerita ya. Ya, Dan pencerita. pembaca juga berarti kan hobi Pembaca pencerita. Sob yang diceritakan tuh nggak semuanya hal yang disaksikannya ya. Walaupun PRRI itu terjadi di masa dia, Ya, tapi kalau PRRI itu dia merekam peristiwa itu, kalau kerajaan-kerajaan biasanya kan tradisi lisan, Mas. hmm, Jadi sudah peristiwa yang diceritakan turun-temurun, tapi biasanya ada bermuatan pahlawan, ada mitos, ada tentang kanuragan, kesaktian. Wah, itu ketika di masa anak-anak mendengar itu kan istimewa sekali, Mas. tapi untung apa bukan untung apa nama Mordiono Monogintai Mokoginta bagusnya tidak dikasih nama tokoh dalam kapal Van der Wijk itu tenggelamnya Iya. kapal Van der Wijk. Apa namanya itu? Saya lupa itu. Kalau nama Murdiono, nama saya, Mas, yang menamakan itu adalah paman saya, kakak ayah saya. Jadi terinspirasi dari Pak Murdiono katanya, mantan Menteri Sekretaris Negara. Saya kan lahir 93, Mas. Oh, zaman jaya-jayanya Pak Mordiono. Ya, jadi saya lahir 93, kemudian di sini kan waktu itu di anak-anak seusia saya pada masa itu,
Itu banyak nama-nama yang diambil dari Jawa. Misalnya ada beberapa teman saya ada yang pakai nama Harmoko, ada Murdiono, ada Sumitro. Itu di daerah kami banyak nama-nama itu, Jadi bisa nama bikin kabinet tokoh-tokoh. di situ ya. Sebenarnya udah Banyak sekali. Kalau kalau Oh, misalnya di sekolah lalu ketika di absen itu kayak absen kabinet, Mas. ada nama Soeharto juga. Ada nama Soeharto. Ada Nama juga di Soeharto situ. ada. Nama Soeharto. Nama-nama Soekarno juga ada. Nama-nama presiden. Soekarno ya. Luar biasa ya. Ya, di sini banyak terinspirasi dengan nama-nama Jawa. Berarti itu image mereka itu bagus ya di sana ya. Kalau Sepertinya, misalnya di Jakarta kan 50-50 lah. Ada iya, yang iya. menganggap ini nggak bagus, ada yang bagus gitu. Nggak Ya, semuanya bagus dan nggak semuanya jelek. intinya eh, sampai sekarang lebih ke arah positif lah nama-nama itu. Kalau untuk orang-orang tua yang sudah sekitar 60 tahun ke atas. Tapi Dion tahu orang yang bernama Murdiono yang dimaksud oleh pamannya itu. Tahu. Dan Jadi pernah lihat dia saya bicara. jadi di zaman sekarang itu saya sering buka-buka YouTube, Mas. Saya ketik Murdiono. Kemudian masih saya ikuti jejak-jejak wawancara dan katanya gaya bicaranya itu yang unik katanya. Gaya Pak Murdiono ketika diwawancara. Dia ngomongnya satu-satu. Saya di sini menjelaskan. Kayaknya saya juga kayak Pak Murdiono juga bicara Apanya? juga gaya bicaranya itu lebih hati-hati apalagi kalau pakai bahasa Indonesia itu. Kalau apa, saya melihat Dion kayak Harmoko. Ngomongnya bukan kayak Murdiono. Ngomongnya lancar. Tapi Murdiono sehari-harinya lancar dia. Itu di Iya, depan iya. kamera aja. Iya, iya. Nah, terus setelah masuk sejarah, Dion merasa masuk jurusan yang salah apa yang benar? Saya ketika mulai ambil S1 sejarah melalui proses kuliah, saya sudah meyakini bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Dan di saat itu saya sudah tidak menyesal walaupun memang ada teman-teman yang satu jurusan itu masih sering curhat katanya mereka jurusan ini cuma pelarian. Dan memang faktanya jurusan sejarah juga di daerah itu masih dari berbagai jurusan di kampus di Sulawesi itu jurusan sejarah adalah jurusan yang paling sedikit mahasiswanya, Mas. Bukan di sana aja, Dion di Jakarta juga. Oh, gitu. Berarti seluruh menyeluruh, Mas. Selalu. Saya kan di Jakarta dulu Fakultas Sastra. Di sastra itu ada jurusan sejarah. Sejarah itu paling sedikit Sampai mahasiswa. sekarang, Mas. Sampai sekarang. Sekarang sebenarnya saya nggak tahu kan saya udah lama ya. Kan. Tapi Dion tahu bahwa kalau jurusan sejarah itu kerjanya terbatas. Kalau teknik sipil kan Dion bisa kemana-mana kan. Iya, iya. Nah kalau jurusan sejarah kemana itu kebayang kerjanya dulu? Saya sangat paham sekali, Mas. Waktu itu saya sudah berpikir bahwa memang kalau kita hanya berpikir bagaimana mengharapkan arah dari jurusan yang kita ambil, memang dia terbatas, tapi lagi-lagi saya berpikir bahwa ternyata ruang lingkup sejarah ini dalam dunia kerja tidak terbatas juga ketika kita ada skill. Misalnya kita ada kemampuan menulis, jadi kita bisa beralih ke jurnalistik. Ada beberapa teman-teman satu jurusan dengan saya yang kemudian jadi wartawan sekarang di daerah. Kemudian mereka mendirikan beberapa media-media online. Kemudian beberapa juga yang sudah jadi politisi. Jadi menurut saya ya kembali ke masing-masing saja, Mas. Tergantung kita. Orangnya ya. Artinya skill skill kita saja yang harus lebih diperbanyak lah. Perlu banyak belajar. Insinyur sipil juga nggak semuanya kerja ya, banyak ada juga yang nganggur. Terus ini apa, Amel, kita pengen tahu nih Amel, sejarah iya. kepenulisan Dion ini dari mana ya, Mel? Iya. Bisa Eh, cerita. Kadion ini apa? Ketertarikan sejarah kan karena dari kecil gitu ya. Iya, iya. Apa, terinspirasi dari ayahnya. Kalau menulis itu bagaimana Kadion bersentuhan sama dunia kepenulisan? Apakah juga diajarkan dari ayah, dikeluarkan dari ayah, atau ketika masa kuliah mulai ceritanya? Kalau menulis, Mbak,
Eh, saya sebenarnya mulai menulis sajak itu ketika SMP. Oh, SMP. Jadi ya, jadi Sajak saya itu bisa dong ya. jadi sedikit cerita Mas. Saya sebenarnya hampir tidak pernah merasakan bangku SMP Mas. Itu. Loh, Jadi ketika saya lulus SD kelas 6, saya sempat masuk SMP itu satu kan kondisi orang tua pada waktu itu sangat-sangat terbatas kemampuan ekonomi, membuat saya berhenti pada waktu itu. Jadi saya hanya kelas 1 SMP semester 1 Mas. Kelas 7 semester 1 kemudian saya berhenti. Saya sudah tidak merasakan bangku kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Nanti tahun 2009 kemudian saya ambil paket B, ujian persamaan lah kalau di sini disebutnya. Ya, uh-huh. ya, ya. Di masa-masa itu ya, tapi artinya di 3 tahun saya tidak merasakan bangku SMP itu aktivitas membaca saya kebetulan kan keluarga kan semua eh, sekolah Mas. Ada beberapa yang sekolah, ada juga beberapa yang eh, literasi mereka bagus. Itu saya nilai karena datang di rumah sepupu saya itu banyak buku-buku Mas yang dipajang di lemari. Jadi biasa saya menggunakan kesempatan itu untuk datang baca-baca buku. Jadi di SMP ketika di usia-usia sekitar 12 13 tahun itu saya sudah sempat membaca tentang kisah 1001 Malam itu. Kemudian beberapa buku-buku yang umumnya lebih bersifat sejarah lah. Misalnya buku SMP, buku dulu kan SMP kan masih ada pelajaran sejarah. Nanti sekarang kan tinggal IPS. Nah, Ya, jadi buku-buku itu saya sering membaca tentang bagaimana Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu Hmm. bagaimana sejarah meletnya Perang Dunia Pertama, bagaimana Perang Dunia Kedua terjadi. Jadi saya mulai tertarik di situ. Artinya saya melihat bahwa wah, ini hebat sekali ini. Jadi di awal-awal saya mulai tertarik membaca itu tertarik di sejarah militer sebenarnya dan sejarah perang. Selain itu, saya juga biasa menulis sajak, Mas. Jadi ya namanya kan di usia-usia 13 14 tahun kan mulai ada rasa suka dengan lawan jenis kan. Jadi biasanya saya sering dengar lagu-lagu Malaysia, Mas. Jadi oh, iya kata-katanya unik dan menarik. Jadi awalnya walaupun jadi beberapa beberapa kata-kata itu ada yang saya ambil, memang sengaja saya ambil, kemudian saya kembangkan di bawahnya. Jadi saya contohkan ada satu kata misalnya di lagu Malaysia eh, haruskah aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Nah, kemudian saya sambung dengan kata-kata saya sendiri. Jadi ada ketertarikan mulai menulis sajak, Mas. Nanti ketika saya masuk SMP, kemudian saya coba menulis puisi. Biasanya ketika Hari Kebangkitan Nasional, saya tulis puisi tentang kebangkitan nasional dan saya coba kirim di radar, namanya Radar Totabuan. Di bawah Jawa, Ja- Jawa eh, Post ya. di Udah bawah era Manado Post, radar-radar itu ya. satu grup dengan Jawa Post. Iya. Iya, iya. Itu salah satu koran terbesar di daerah ini. Jadi di SMA itu saya sudah sering mengirim beberapa puisi dan di situ saya tertarik karena biasanya guru bahasa Indonesia saya biasanya kan koran kan diantar di sekolah. Jadi guru-guru saya langsung lihat, wah Dion, jadi ini kamu sudah kirim puisi di sini. Jadi ada rasa bangga gitu. Wah, Hmm. bagus ini kalau tiap hari selalu ada nama kita di koran. Itu yang menginspirasi saya mulai menulis Mas di awal-awal. Tapi Nggak, kalau tapi secara mm-mm. secara Saya pengen serius tanya agak ini agak mundur dikit. Mengapa nulis puisi di awal? Kan iya. waktu itu kan tidak sekolah ya. Di usia SMP itu Ya, kan dia tidak sekolah, tapi menulis puisi. Uh, Pajak. Sajak ya, sajak puisi ya. Di sana sajak sih kalau sajak ya. saya rasa sajak. Dari mana tuh? Mengapa pilihannya puisi tidak nulis cerpen atau catatan harian atau apa, tapi puisi. Pertama sih kalau saya rasa kalau sajak itu saya lebih bisa mengeksplor perasaan dengan pikiran saya. Jadi ada kata-kata biasanya ya memang ketika di usia itu kan sering ditolak Mas.
Jadi biasanya kata-kata sakit hati apa itu lebih mudah Tolak siapa? diekspor Dion ditolak dari siapa? yang tulis saja. Jadi biasanya Mas kalau di masa-masa itu Mas satu kampung ada yang bagus, ah, udah pasti kita itu merasa ditolak deh Mas. Nah, Oh, di saat itu biasanya belum maju Oh, menulis. Jadi merasa ditolak jadi duluan. lebih jadi menulis itu Mas intinya lebih banyak kayak curhat lah di kertas gitu. Hmm. Sesuatu yang tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain ya lebih bagus kita tulis saja di kertas. Kalah Gitu. sebelum berperang ya. Ya, kayaknya gitu Mas. Terus sampai sekarang tuh masih nulis sanjak. Sajak sudah kayaknya enggak lagi Mas. Tinggal di masa SMP, SMA saya menulis puisi. Hmm. Kemudian untuk ketika kuliah, saya banyak menulis artikel, opini, tapi puisi ada lagi Mas. Itu. hmm. Saya agak jujur Mas, kenapa saya agak kurang pede dengan puisi-puisi saya? Karena puisi saya itu banyak dikomentari teman-teman. Katanya kok puisi kamu semuanya galau ya? Tapi suasana hati kamu tiap hari, suasana hati kamu setiap hari itu nggak bagus-bagus amat. Karena itu isi puisi kamu semuanya galau. Bilang begini sama dia. Semua puisi yang bagus isinya galau. Satu. Kedua, mesti Dion bersyukur bahwa puisi Dion dikomentari gitu, dibahas sama Iya, dia. iya. Artinya kan Eh, bagus. Ya. beberapa puisi saya itu saya unggah di Instagram. Ada di Instagram saya. Itu saya pakai Iya, saya puisi. baca. Saya saya apa edit di Canva. Saya taruh di Instagram. Saya pakai nada gitu. Saya ada Oh, sekarang. Hmm. jadi ya dinyanyikan oleh AI. Kemudian orang-orang yang yang kayaknya menolak Dion itu setelah dewasa gini nggak dikasih puisinya. Ini dulu saya ngasih bikin puisi buat kamu kalau gitu. Nah, biasanya Mas kalau jadi dulu eh, pacaran, ketika ada masalah dengan eh, pacar saya, sekarang sudah jadi istri saya Mas. Jadi Oh, jadi akhirnya jadi ini saya menulis saya lanjut. jadi makanya itu saya menulis puisi itu di saat kondisi terpuruk. Mm-mm. Tapi di saat Hmm. suasana hati senang, saya rasa susah untuk mengeksplor tulisan-tulisan bahasa-bahasa puisi yang bagus. Kecuali Mas Iya. ketika datang di suatu tempat yang bagus, misalnya datang di gunung atau di kebun yang saya rasa suasananya bagus, itu saya bisa mengeksplor tentang alam. Jadi saya rasa tema puisi saya itu dua. Kalau bukan soal kegalauan, ya tadi ketertarikan terhadap alam mungkin gitu. Tapi kalau untuk suasana yang bahagia dan lain sebagainya, Mas, saya rasa saya sulit mengeksplor bahasa-bahasa puisi di situ. Makanya saya Justru kurang lebih pede Mas produktif dengan ketika galau. makanya Mas saya kurang pede dengan puisi. Karena tadi banyak teman-teman yang katanya, wah, biasanya kan sampai sekarang Mas, hampir biasanya satu minggu itu pasti satu dua kali saya di snap WA saya, itu saya unggah puisi saya. Tanya, wah kamu galau sekali ya. Nah, tapi di puisi itu ada tanggal. Ada biasanya puisi-puisi yang masih tahun 2019, 2018, 2017. Itu saya masih unggah sampai sekarang, Mas. Berarti dokumentasinya baik ya. Ya, iya, masih di Sebagai sejarawan, dokumen. semuanya dicatat. Dicatat. Karena rencana saya berpikir ada saatnya juga itu nanti diterbitkan, Mas. Puisi galau itu. Iya, tetap harus diterbitkan itu jadi satu buku. Walaupun galau ya. Walaupun galau. Jadi Tapi ketika justru jadi galau, satu tema. Jadi satu tema itu, iya, Siapa pengumpulan jadi tahu, puisi. siapa tahu Mbak bisa jadi satu tema sendiri. Puisi-puisi galau air nulis mata. puisi, ketika gembira nulis sejarah. Begitu nggak? Bagaimana, Mas? Ketika galau nulis puisi, ketika gembira nulis sejarah. Ya, kayaknya itu. Karena di saat suasana hati senang, suasana hati happy, lebih banyak bersentuhan dengan arsip. Gitu. Hmm. Jadi kalau suasana hati tidak baik-baik, misalnya ada masalah dengan teman, masalah dengan pasangan, itu biasanya kan sering menyendiri, menyendiri ambil handphone, mengetik puisi. Tapi di saat suasana hati sedang gembira, sedang senang, itu banyak bersentuhan dengan arsip. Jadi memanfaatkan waktu senggang, waktu senang itu untuk kerja.
dan memanfaatkan waktu galau dengan menulis puisi. Jadi galau atau tidak tetap produktif. Cuma Iya, outputnya beda benar. ya. Cuman isinya kontennya saja yang beda. Nah, terus ini cerita tentang penghargaan itu. Bagaimana itu awalnya Dion menulis dari penghargaan Dermakata itu terhadap buku apa judulnya Dion? Perlawanan rakyat, perlawanan rakyat di Tahu. perlawanan rakyat di pedalaman Mongondo tahun 1902, Mas. Nih. Itu kan spesifik banget ya. Ya, Daerahnya spesifik, tempatnya jauh, kemudian waktu juga spesifik tahun 1902 ya. 1902. Mengapa menulis itu, Dion? Ya. Jadi ketertarikan saya dengan sejarah lokal di daerah saya itu dimulai dari kegelisahan ya, Mas. Jadi biasanya saya kan sebagai guru sejarah, Mas. Mhm. Biasanya saya mengajar itu banyak ditanya oleh anak-anak di daerah kami, kok nggak ada Pak Bolang Mongondo di buku pelajaran sejarah? Oh, itu anak-anak kritis sekali ya. Ya. Jadi kemudian yang kedua mereka tanya tentang pahlawan pahlawan nasional dari daerah kami. Karena pahlawan nasional dari Sulawesi Utara itu, Mas, Mhm. ada 11 orang sekarang, Mas. Itu 10 orang dari etnik Minahasa, satu orang dari etnik Sangi Talahut atau Nusa Utara. Ada Sementara kan perempuan nggak ada namanya? eh, Maria Walanda Maramis. Oh. Kalau Amel ya, nulis itu nggak nama itu Mel dulu Mel? Enggak. Nggak, Amel Belum, menulis belum, sejarah belum. perempuan di Ya. Indonesia. Oke. ya. Jadi Lanjut, Kak Dion. jadi di situ kemudian saya berpikir bahwa ada rasa kegelisahan, Mas, ada rasa sedih. Kok daerah kami nggak ada ya di dalam buku sejarah pelajaran, minimal di pelajaran itulah yang diajarkan di anak-anak atau sejarah umum. Di situ saya mulai berpikir benar salah, dan ternyata ketika saya sudah ambil S2, Mas, di Universitas Hasanuddin, Mhm. ambil S2 sejarah, eh, saya sadar bahwa ternyata bukan sejarah daerah kami yang tidak ada, bukan sejarah daerah kami yang eh, tidak ada di dalam buku sejarah nasional, tapi para penyusun sejarah nasional itu mungkin yang tidak bisa mengakses buku-buku kami untuk dijadikan referensi di dalam menyusun sejarah nasional. Nah, masalahnya apa? Di daerah kami literatur tentang sejarah itu sangat kurang sekali. Mhm. Orang-orang di daerah kami itu mereka sangat jarang sekali ketika bicara tentang sejarah dan lain sebagainya. Ada konten-konten tentang kebudayaan, mungkin buku-buku tentang budaya atau buku-buku tentang sejarah lokal, tapi biasanya kan itu hanya tutur, tidak diteliti secara kritis, sehingga mungkin para penyusun sejarah nasional dari proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agak ragu-ragu untuk mengambil buku itu dijadikan referensi. Nah, makanya saya sebagai akademisi sejarah di daerah merasa bertanggung jawab untuk itu. Melahirkan buku-buku sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, buku-buku sejarah kritis, agar ke depan nanti ketika ada proyek untuk penyusunan sejarah nasional atau revisi penyusunan sejarah nasional, saya berharap salah satu karya saya ini bisa dijadikan referensi. Agar ke depan nanti nama Bolaang Mongondo ada di dalam buku pelajaran sejarah SD, SMP maupun SMA yang diajarkan di seluruh Indonesia, Mas. Itu. Biar nanti ada jawaban buat Keren. anak-anak kayak tadi bertanya ya. Iya, iya. Ada ya bukunya. Terus kita balik ini dikit. Bagaimana itu Dion meneliti, riset sehingga menjadi buku itu? Bagaimana tahap-tahapannya dan apa yang Dion lakukan? Iya. Jadi sebelum saya menulis tentang perlawanan rakyat di pedalaman Mongondo, Mas, Mhm. tahun 2018 saya akan meneliti tentang Permesta di Bolaang Mongondo. Oke. Ya. Jadi sebenarnya tema dari tulisan saya di tahun 2018 di dalam buku Permesta di Bolaang Mongondo dengan buku ini tuh sama-sama meneliti tentang sejarah sosial. Mhm. Sejarah sosial itu adalah eh, konsep yang ditawarkan oleh Prof. Bambang Purwanto, guru besar sejarah dari UGM, di mana
di dalam buku yang berjudul Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, ia menyatakan bahwa bagaimana sejarah sosial itu bisa meletakkan rakyat di atas panggung sejarah. Sebagai bentuk kritik sejarah-sejarah, tulisan-tulisan sejarah di masa Orde Baru kan kebanyakan sejarah toko, Mas. Ya, Jadi kalau menulis sejarah perlawanan, tokonya siapa? Kalau menulis tentang sejarah ekonomi, siapa bengawan ekonomi? Kalau bicara tentang politik, siapa tokoh politik? Selalu bicara tokoh. Kemudian itu dikritik. Setelah masa reformasi, beberapa sejarawan mencoba mengkritik itu, Mas. Supaya sejarah itu dibaca sebagai sejarah kolektif, sejarah rakyat, dan lebih mengedepankan peran rakyat di dalam sejarah. Terinspirasi dari itu, kemudian saya meneliti tentang Permesta di Bolang Mongondo. Apa yang paling menarik dari buku itu, Mas, adalah kegelisahan saya. Jadi pada masa ketika saya meneliti di 2016 itu masih banyak orang-orang tua umur-umur 70-80-an itu yang masih hidup, Mas. Jadi jam-jam 10 malam itu mereka ajak anak-anak cucu mereka datang ke dalam rumah. Mereka menceritakan tentang bagaimana kisah mereka lari ke hutan, bagaimana mereka bertahan hidup di dalam persembunyian. Tapi oleh anak-anak yang mendengar itu cuma dianggap pokoknya duduk saja, menghargai apa yang disampaikan oleh orang tua, kemudian ya sudah berlalu begitu saja. begitu saja. Dianggap dongeng pengantar Ya, tidur. jadi saya melihat bahwa ini jangan dibiarkan ini. Ini sebuah memori kolektivitas yang memiliki nilai di dalam sejarah kita. Makanya kemudian saya menulis Permesta di Bolang Mongondo itu, kalau umumnya ketika kita membaca buku-buku Permesta itu kan bagaimana tentang sejarah perang, Hmm. sejarah pergerakan tentara Indonesia, tentara TNI dan lain sebagainya. Tapi yang unik dari buku Permesta itu adalah itu menceritakan, Mas, tentang bagaimana orang-orang yang bersembunyi di hutan. Jadi bukan bukan orang-orang besarnya yang saya sorot, tapi Hmm, bagaimana sih cerita orang-orang yang bersembunyi di hutan. Jadi realitas sosialnya ya. ya, jadi ada bayangan begini, Mas. Biasanya kalau terjadi ada istilah di daerah kami tarkam. Apa itu tarkam? Antar kampung kepanjangannya. Oh, Jadi, Tarkam. Ya, di ya. sini juga ada di Jakarta, Jadi Tarkam. kerusuhan kan. Jadi biasa terjadi kerusuhan antara kampung A dengan kampung B satu hari. Biasanya kan warung-warung, toko-toko di kampung itu kan ditutup, Mas. Mm-mm. Otomatis aktivitas ekonomi lumpuh, tidak ada yang menjual beras, tidak ada yang menjual rokok dan lain sebagainya. Biasanya begitu, Mas. Saya kemudian berpikir begini, satu hari saja ketika terjadi kerusuhan antar kampung, itu bisa melumpuhkan ekonomi dan membuat orang di kampung itu kesulitan mencari beras, Mas. Bagaimana kalau peristiwa itu terjadi 3 tahun? Nah, otomatis kan orang berpikir beras itu kan dari padi. Sekarang kita berpikir bagaimana sih orang menanam padi ketika perang? Sementara kan itu sawah itu kan areal yang luas. Dan Mm-mm. otomatis biasanya perang terjadi di situ. Jawabannya otomatis tidak ada aktivitas pertanian. Muncul pertanyaan, 3 tahun bagaimana orang bisa bertahan hidup dalam kondisi itu? Dan itulah yang saya jawab di dalam buku itu. Oh, luar Nah, biasa. jadi ternyata saya dapat jawaban. Jadi saya tanya sama waktu itu saya wawancara, kok kalian bisa makan ya di tengah perang seperti itu? Jadi katanya ada waktu-waktu tertentu. Jadi jangan jangan katanya berpikir bahwa seakan-akan perang itu selama 3 tahun itu terjadi selama setiap jam. Enggak, katanya. Perang terjadi sih katanya, tapi mungkin hari ini perang, besoknya tidak. Nah, hari ini perang 2 hari, selama 2 hari masih aman. Nah, Good. biasanya di waktu-waktu lowong itu kami menanam pisang katanya. Menanam pisang, menanam ubi, dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang kami makan ketika kondisi perang terjadi. Tapi katanya walaupun menanam pisang, menanam ubi, dan lain sebagainya, biasanya ketika tentara lewat di kebun kebun rakyat ini, itu ubi dan pisang-pisangnya itu semua dicuri oleh tentara-tentara. Wah, saya bilang ini menarik ini ketika ditulis ini sejarah ini. Jadi bukan lagi menyorot tentang gerakan militer, toko-toko besar menggunakan pesawat tempur apa, tapi saya berpikir bahwa di tengah perang pun ada nilai-nilai sosial yang bisa kita ambil dari bagaimana masyarakat bertahan hidup, bagaimana mereka berusaha bertahan dari kondisi perang. Dan ada satu satu tulisan yang kemudian saya tulis, satu momen yang saya tulis di situ adalah tentang kisah anak-anak usia 5 tahun, Mas. Itu saya sedih sekali ketika menulis itu. Jadi ada satu kisah di satu kampung,
mereka melarikan diri ke hutan, mereka bawa anak-anak mereka di usia 5 tahun. Dan terjadi wabah muntaber, Mas, yang menyebabkan hampir sekitar 50 sampai 60 anak usia 5 sampai 9 tahun yang meninggal. Jadi di lokasinya itu ketika saya minta untuk ditunjukkan lokasinya itu dan ditunjukkan itu banyak batu-batu kecil, itu air mata saya jatuh, Mas. Saya bilang, ih, ini ya anak-anak kecil ketika di masa perang. Itulah yang kemudian membuat saya tertarik, Mas, untuk mencoba menggarap lagi sisi-sisi sosial, bagaimana nasib orang-orang kecil ketika masa perang, masa perlawanan di dalam tulisan-tulisan sejarah. Makanya saya sebagai sejarawan itu lebih sosial, mengangkat orang-orang miskin, mengangkat orang-orang termarginalkan, mengangkat peran orang-orang yang mungkin tidak hanya dianggap sebelah mata di dalam peristiwa sejarah. Kemudian saya menganggap bahwa itu tidak bisa dibiarkan. Itu harus ditulis, itu harus direkam, karena itu adalah sejarah rakyat. Dan sebagaimana sejarah sosial meletakkan rakyat di atas panggung sejarah, saya ingin agar tulisan-tulisan saya itu lebih berpihak kepada rakyat. Gitu. Nah, kembali di soal buku perlawanan ini, Mas. Mhm. Buku perlawanan rakyat ini tentang bagaimana di tahun 1902 di sebuah peristiwa yang terjadi di Bolaang Mongondo. Bolaang Mongondo itu wilayah kurang lebih 3-4 jam dari Manado. Jadi dahulu wilayah Bolaang Mongondo ini adalah kerajaan di Sulawesi Utara. Kemudian di tahun 1900 wilayah ini kemudian dimasukkan ke dalam fasal Residen Manado. Jadi raja-rajanya otomatis diangkat, kemudian dilantik atas persetujuan Residen Manado. Tapi usaha pemerintah kolonial Belanda untuk masuk di kerajaan Bolang Mongondo itu tidak serta merta berjalan lancar, Mas, karena terjadi perlawanan ini. Nah, yang menarik di sini adalah tentang bagaimana kisah orang-orang desa mempertahankan tanah adat. Mungkin Mas dan Mbak Amel misalnya bisa cari. Sekarang ini kan isu-isu tentang tanah adat itu kan sementara hampir di seluruh Indonesia ketika bicara tanah adat otomatis berpikir bahwa ada investor, tambang, dan lain Hmm. sebagainya. Itu kalau kita bicara tentang perjuangan masyarakat adat. Tapi menurut saya masih sangat kurang sekali literatur-literatur sejarah yang fokus melihat orang-orang adat ini, orang-orang pedalaman ini. Makanya kemudian saya mengangkat bagaimana peran orang-orang di pedalaman Mongondo. Jadi kalau lalu Mas Elza datang, itu dikatanya, wah, ternyata wilayah Kota Mobagu atau wilayah Mongondo yang di mana Mas Elsa datang minggu lalu, itu memang di tengah hutan, Mas. Sebuah kota yang ada di tengah hutan, dikelilingi oleh gunung dan lain sebagainya. Nah, di wilayah yang Mas Elsa datang inilah yang di mana peristiwa perlawanan itu terjadi. Yang ulang Nah, tahunnya direvisi itu. iya, jadi Ulang jadi awalnya kotanya. kota Mobagu awalnya itu kan dirayakan tanggal 23 Mei Hmm. tahun 2007. 2007 otomatis 2025 sekitar sudah 17 tahun lah. Kemudian dia rubah menjadi 115 tahun, Mas. Jadi Wah, dari dasar tahunnya 2007 dipindah menjadi 1910. Kemudian tanggal 9, jadi sekarang biasanya dirayakan 23 Mei 2007, mulai tahun ini sudah dirayakan jadi tanggal 19 Januari. Nah, tanggal 19 itu diambil dari peristiwa ini, peristiwa perlawanan ini. Jadi Hmm. untuk menghargai perjuangan masyarakat di pedalaman Mongondo pada tanggal 19 Agustus 1902, kemudian tanggal 19-nya diambil untuk digabungkan dengan eh, ulang tahun kota-kota Mubagu, Mas. Inilah Yang hari enaknya ini kita dirayakan menjadi wawancara 115 tahun. wawancara sejarawan. Kita dikasih lengkap ya Mas, ceritanya ini. iya, dan bukunya luar biasa sampai Luar mengubah biasa. hari perayaan ya. Iya, Iya. jadi dia rubah di kota Mubagu kemudian dia rubah. Pertanyaan saya gini, Dion, bagaimana itu memilah-milah? Kan Dion ini sumbernya adalah cerita rakyat ya, cerita rakyat dan arsip nasional, dokumentasi ya.
Itu bagaimana memilah ini Iya, benar, iya. ini enggak, ini mitos, ini cuma apa namanya cerita pengantar tidur buat anak-anak, ini benar-benar kejadian itu verifikasinya bagaimana caranya? Ya, jadi memang ketika meneliti sejarah, saya contohnya ketika saya meneliti tentang perlawanan rakyat di pedalaman Mongondo, Mas. Hmm. Jadi awalnya kan peristiwa ini kan belum pernah ada yang menulis. Ada beberapa proyek dari Kementerian Kebudayaan mungkin sempat menulis, tapi biasanya cuma sekitar satu paragraf di dalam satu buku, tidak pernah diteliti secara komprehensif, Mas. Yang kedua, eh, perlawanan ini tuh sudah menjadi tradisi lisan. Ada banyak sekali versi sebenarnya. Ada yang bilang bahwa oh peristiwanya seperti ini. Ada juga yang bilang oh tidak, bukan seperti ini, tapi seperti itu. Dia tokonya A, tokonya B. Ya, jadi ada berbagai macam versi. Kenapa banyak beragam versi? Karena belum ada yang melakukan penelitian secara serius untuk mengangkat peristiwa ini. Kemudian saya coba dari 2019 itu saya coba membuka beberapa dokumen-dokumen di tahun 1900. Saya coba buka koran-koran yang terbit tahun 1900 untuk melihat sebenarnya peristiwa ini terekam tidak di surat-surat kabar Mas itu. Dan saya menghitung Mas, kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30 surat kabar, baik The Telegraph, eh, Java Bot, dan ada koran-koran Belanda pada masa itu di Hindia Belanda pada masa itu kurang lebih 30 koran itu menulis tentang memberitakan tentang perlawanan ini. Nah, di Hmm. situ saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata peristiwa ini fakta. Nah, Itu sekarang Dion menelitinya di mana? Koran-koran itu dibaca di mana? jadi ada itu bisa kita lihat di website Mas. Coba Oh, ya jadi ada website namanya delper.nl. Nah, di delper.nl itu kalau kita buka websitenya, di situ langsung muncul pencarian, kita ketik saja Bolaang Mongondo. Di situ muncul ada Oh. jadi ada muncul di situ misalnya Krenten. Nah, Krenten itu berarti koran. Kemudian muncul majalah, ada Boken. Tapi syarat untuk membuka karena itu website Belanda, otomatis harus orang-orang yang tahulah kata-kata kunci mengerti itu. bahasa Mm-mm. kita. Nah, menarik. Jadi contoh begini, Mas. Ketika kita buka di Delper, misalnya Bolaang Mongondo, kalau kita gunakan huruf sekarang Bolaang Mongondo, itu nggak muncul. Jadi kita gunakan huruf lama, Oh, Bolaang Mongondo. Jadi ejaan, kenapa kita gunakan ejaan itu? Supaya apa search-nya kata pas. kata yang ada di tahun 1902 itu muncul di bacaan-bacaan arsip di dokumen-dokumen yang mereka tawarkan nanti. Nah, itu ada banyak sekali, Mas. Saya coba searching, saya coba cari dan wah, ternyata peristiwa ini benar-benar terjadi. Nah, Hmm. setelah saya mencoba meyakinkan bahwa ini merupakan sebuah fakta, tinggal bagaimana proses untuk mengumpulkan beberapa sumber-sumber. Ada beberapa dokumen, kemudian ada juga tulisan dari pelaku. Jadi ada salah satu pelaku peristiwa ini tahun 89 dia menceritakan kepada salah satu kepala desa kalau tidak salah itu di wilayah Bolang Mongondo ini dan itu masih diketik. Jadi kepala desa ini mendengarkan cerita dari pelaku, dia ketik dengan mesin ketik dan oleh keluarganya itu masih disimpan. Oh, Ya, dan di situ diceritakan detail. Wow. Nah, karena ini cerita rakyat, ini masih cerita dari pelaku, saya juga mencoba cari-cari koran-koran benar nggak toko yang disebutkan ini sama, dan ternyata apa yang disampaikan oleh pelaku sejarah itu yang masih diketik dengan mesin ketik itu beberapa nama, beberapa tanggal peristiwa itu terekam di dalam surat kabar. Nah, beberapa beberapa hal yang menurut saya bisa dicocokkan inilah yang kemudian saya coba sortir. Oh, ini beberapa fakta. Karena sudah ada dua dokumen, baik tradisi lisan maupun sumber sumber primer yang lahir pada masa itu sudah merekam. Jadi kemudian beberapa peristiwa-peristiwa itu saya pilah-pilah. Ini tradisi lisan, ini masih bersifat asumsi, ini sudah terkonfirmasi oleh oleh dokumen. Nah, ketika proses historiografi atau penulisan sejarah, yang saya utamakan itu adalah beberapa fakta-fakta dulu ini yang sudah terkonfirmasi dengan cerita baik cerita rakyat tradisi lisan
kemudian dokumen-dokumen yang lahir sejaman, seperti koran-koran yang terbit tahun 1902. Nah, di situ itu yang lebih saya utamakan dulu di dalam penyusunan. Tapi ketika menarasikan kronologi, jadi misalnya kan terjadi perang, mengumpulkan masyarakat di sebuah lapangan, otomatis kan sebagai penulis kan harus digambarkan secara kronologi. Nah, di situ masalah muncul. Bagaimana sih supaya buku sejarah ini tidak terkesan bukan cuma kayak laporan? Karena nantinya kalau cuma buku sejarah cuma ambil ambil dari data ini, taruh di buku sejarah, ambil ya otomatis orang baca kan kayak hanya kayak laporan, Mas. Sementara yang saya inginkan itu sebuah sebuah tulisan sejarah yang membuat orang itu menikmati, kayak sebuah sebuah cerita, sebuah kayak orang membaca novel, tapi ini fakta sejarah. Nah, maka di situ saya membutuhkan eh, tradisi lisan. Jadi ada beberapa kemudian saya wawancara itu menceritakan kronologinya, bahwa kiraannya itu oh, mungkin sore hari itu. Kenapa sore hari? Karena pada waktu itu orang baru pulang dari kebun. Nah, itu kemudian saya kombinasikan. Jadi saya mencoba mengawinkan beberapa sumber-sumber tertulis dengan beberapa tradisi lisan agar kronologi peristiwa itu bisa diceritakan menyeluruh. Itu, Mas. Oke. Ini kayaknya kita dapat Keren, pelajaran banyak. sistematis banget. Ini, Jarang-jarang orang kayak gitu. ini masih Bapak muda lagi. mengambil Yon. kepingan sejarah dari data, lalu juga mencari cerita-cerita dari rakyat begitu ya, lalu diverifikasi lagi dengan Ya, data-data di cerita-cerita. tahun yang sama dan dikemasnya dengan cara storytelling begitu ya. Jadi Ya, seperti gitu, sebuah gitu. cerita ya. Jadi supaya Menarik supaya ini nggak Mas cuma Gil. terkesan kayak laporan, Mbak Amel. Ya, Siapa yang membiayai Dion penulisan buku sejarah ini? Jadi tulisan ini kan Mas sebenarnya apa? Penelitian akhir saya S2. Hmm. Jadi tesis, oh, ya. Jadi ini tesis S2 saya sebenarnya. Jadi benar-benar ya, buat penelitian yang benar-benar serius. Nah, alhamdulillah untuk S2 saya dibiayai oleh pemerintah Kota Mobagu, Mas. Saya dapat beasiswa daerah untuk melanjutkan studi wow, S2. Tapi ya namanya kan operasionalnya itu kita kan nggak bisa terlalu mengharap juga dari uang beasiswa. Makanya sebagian juga menggunakan dana pribadi. Dana pribadi itu biasanya bisa digunakan. Nggak mungkin kan, Mbak, ketika kita datang untuk wawancara dan ya kita pulang langsung, otomatis kan ya biar ya, cuma untuk beli kopi atau beli gula atau beli apa untuk para narasumber, tetap kan harus ada juga yang ya, kita berikan kepada mereka untuk menghargai waktu mereka lah. Nah, biasanya ya dana-dana betul. seperti itu dana-dana pribadi lah, Mas. Terbayar nggak dari hadiah itu dari Makata? Dia Alhamdulillah, Mas. Nggak menyangka sekali. Saya sangat sangat nggak menyangka sekali karena awalnya buku ini memang saya persembahkan untuk daerah saya, dan Hmm. sebelum buku ini lahir memang sudah ada usaha dari daerah untuk merubah ulang tahun daerah kami Kota Mobagu pada masa itu, dan mereka membutuhkan sumber informasi yang benar-benar akademik. Makanya pemerintah daerah juga pada waktu itu sangat mendukung sekali saya ambil S2 sejarah di Unhas. Katanya kalau bisa salah satu yang kamu teliti adalah tentang bagaimana Kota Mobagu ini awalnya lahir. Oh, pas ya jadinya ya. Ya, nah jadi ketika buku ini lahir saya sangat senang sekali, dan alhamdulillah tiba-tiba Pak Hamri Manopo, Mm-mm. Paham Brismandopo, saya ya tahu beliau sering konan. beliau tahun lalu itu coba kumpul-kumpul buku, mengumpulkan beberapa buku, eh, dan salah satu buku yang menarik minat beliau adalah buku saya ini. Katanya Dion, yuk saya bilang ya Mas silakan, saya ikhlas. Biasanya kan orang-orang tua saya kami panggil Aki di sini. Mm-mm. Aki Hamri Manopo. Aki itu adalah sebutan untuk budayawan daerah. Karena Pak Hamri Manopo itu adalah salah satu budayawan juga di sini. Beliau ambil buku ini, kemudian ya setelah beliau eh, mungkin masukkan di dalam seleksi, saya tidak berpikir lagi apakah ini lolos atau tidak, enggak lagi.
Nanti Nggak tiba-tiba bayangin juga bakal menang ya. saya enggak pernah berpikir bahwa akan memenangkan hadiah ini, Dharma Kata Award itu. Nanti tiba-tiba saya di sekolah waktu itu mungkin sekitar jam 9 pagi, tiba-tiba Pak Denny JA itu WA. Wah, kan Pak Denny JA ini ya siapa nggak kenal beliau, apalagi kan baru habis Pilpres kan namanya. Ya, Tiba-tiba orang kayak Pak Denny tiba-tiba WA saya katanya saya dapat hadiah. Nah, saya konfirmasi juga sama Pak Hamri. Kata Pak Hamri, ya Alhamdulillah Dion, buku kamu dipilih untuk dapat hadiah. Alhamdulillah, saya bilang. Ya, Alhamdulillah setidaknya dihargailah. Kemudian yang kedua, niat saya untuk mendekatkan buku ini di dalam konteks nasional itu, insya Allah dengan satu pena ini bisa tercapai lah. Karena sebenarnya niat saya kan dalam menulis sejarah itu supaya buku-buku sejarah Bolmong itu bisa dilirik. Karena beberapa informasi dan berita saya dapatkan hari ini kan Menteri Kebudayaan itu kan sementara ada usaha untuk merevisi kembali buku jarang ya. sejarah nasional. Ini sementara diproses kayaknya. Saya berharap dengan karya ini itu bisa dilirik dan harapan saya ke depan nanti ada bolang mengunduh di dalam sejarah umum yang diajarkan di sekolah-sekolah. Supaya anak-anak di daerah kami nggak bertanya lagi kok nggak ada bolang mengunduh di dalam buku pelajaran sejarah, Pak. Seperti Dan itu. supaya anak-anak daerah lain juga tahu ya. Iya, iya. Jadi hadiah apa penghargaan ini Dharma Kata Award ini sangat membantu sekali. Dan kemarin ketika eh, dari penerbit Ombak di Yogyakarta Mm-mm. itu juga memberikan royalti untuk penjualan buku ini dan saya tidak menyangka juga, saya tidak sebut lagi berapa yang terjual tapi cukup banyak yang terjual. Saya berpikir bahwa wah kayaknya karena pemberitaan lalu di bulan Desember lalu kayaknya mungkin beberapa banyak sekali yang mencoba membeli buku ini di penerbit Ombak. Jadi udah 2 kali beli tanah dong nih ya, Wow. dari hadiah Enggak dari juga, enggak. ya. Beda, agak kalau yang Dharma Kata Award yang lebih besar hadiahnya daripada royalti. Tapi alhamdulillah Mas, supaya kata orang supaya asap dapur tetap ngebul. Iya. Bentar Dion, kita tayangkan ini dulu buku, salah satu buku Dion. Bayu tolong dong Bay, yang bukan video Bay. Oke. Nah, Sebetulnya ini ini tadi sudah disebut sama Bang ya John ini dia. Oh mengenai iya Dharma ya, Kata Award. kategori. Jadi Iya. ini Iya, iya. Penghargaan. buktinya bagi pemirsa, bagi penonton ini diberitakan. Oke, terima kasih Bayu. Ya. Buktinya juga ada di belakang Mas Dion itu, Ada piagamnya yang Ya, dipajang. ada dibawa dipajang di yang rumah ini. dibawa oleh Elza ya. Dan saya dapat kacang itu dari Pak Hamri, mana itu tadi? Oh, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kacang goyang, kacang goyang. Kacang goyang ya, luar biasa Iya. itu. Nah, terus memang Dion tidak menyangka sama sekali akan dapat hadiah itu. Saya enggak menyangka sama sekali, Mas. Enggak. Jadi buku ini ketika diambil oleh Pak Hamri untuk diikutkan di dalam seleksi, itu saya sudah enggak berpikir lagi karena kan enggak tahu juga kapan pengumumannya. Jadi ya pokoknya diikut sertakan saja, harus wajib menghargai tokoh di daerah kami Pak Hamri. Dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan rezeki lah. Jadi ikut tuh lebih karena menghargai Pak Hamri yang minta ya. Iya, jadi kan nggak enak juga. Beliau Iya. sangat mengapresiasi, sangat mendukung giat-giat sejarah dan kebudayaan yang kami lakukan. Kemudian dengan niat beliau yang besar dan tulus untuk membawa buku ini ikut seleksi kan nggak dikasih. Jadi saya bilang, ya dengan senang hati. Ini pokoknya akui. Saya mau nanya nih Dion. Dion kan sudah dapat penghargaan itu ya. Dapat piagam, dapat hadiah. Menurut Dion sendiri, Dion pantas nggak menerimanya? Karya itu Kalau saya, pantas saya, nggak saya, diberi ganjaran sebesar itu, dapat sertifikat Dermakata Award itu. kalau saya merasa pantas sekali, Pak. Saya merasa pantas sekali menerima ini. Bukan soal apa, tapi kembali di niat saya tadi. Penghargaan Dharma Kata Award yang saya dapat ini itu mungkin salah satu langkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya karya niat saya tadi membawa sejarah Bolang Mongondo bisa dibaca secara nasional.
Itu kayaknya ini salah satu langkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan Mas bahwa ketika bicara Sulawesi Utara itu umumnya kan Manado yang muncul. Oh, kalau Sulawesi Utara Manado. Ibu Ini kotanya. membawa nama Bolang Mongondo ini di dalam konteks nasional itu ya susah. Mungkin ketika orang menyebut nama Bolang Mongondo juga berpikir di mana ya daerah ini. Tapi dengan penghargaan Dharmakata Award ini, kemudian beberapa media juga meliput, ini setidaknya eh, menjawab doa saya supaya minimal orang-orang Jawa bisa membaca lah tentang sebuah wilayah bekas kerajaan di utara Nusantara yang memang memiliki sejarah yang luas juga, sama dengan sama dengan Kesultanan Ternate, sama dengan Kesultanan Makassar, dan di utara Pulau Sulawesi itu ada sebuah kerajaan Bolang Mongondo yang memang pada masa-masa kolonialisme itu banyak melakukan perlawanan juga, hanya saja karena literatur sejarahnya kurang sehingga kurang dilirik oleh para peneliti-peneliti sejarah nasional. Makanya menjadi tanggung jawab saya untuk membawa sejarah Bolang Mongondo, sejarah lokal kami itu menasional. Dan alhamdulillah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan ini. Jadi kenapa saya merasa pantas dengan penghargaan ini? Karena saya yakin bahwa tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Yap. Ya, jadi Pak Denny JA, Pak Denny JA sudah memberikan penghargaan, memberikan sedikit bantuan untuk mengapresiasi usaha kami untuk menulis, meneliti. Tapi selain daripada itu, saya beranggapan bahwa tidak ada yang kebetulan dan mungkin saja niat baik daripada satu pena, para juri, kemudian Pak Denny untuk mencoba membuka peluang supaya penulis-penulis lokal seperti kami di Indonesia Timur itu bisa mendapatkan tempat di dalam dunia literasi nasional. Jadi saya merasa bahwa Pak Denny itu adalah jembatan yang di jembatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membantu bagaimana supaya sejarah kami bisa diketahui secara nasional lewat penghargaan ini. Oh, saya kira pada ini adalah jembatan supaya Dion bisa lewat di atasnya. Lebih ke pahala beliau saja. Kepala beliau saja. Itu dalam apa menulis sejarah Mengondo ini, apakah Dion mendapat bantuan dari teman-teman sejarawan di tempat Dion atau dari daerah lain? Bantuan dalam arti dari sejarawan juga yang punya disiplin ilmu yang sama ya, dengan concern yang sama gitu. Kalau dari daerah lain ya, Dari daerah lain atau dari daerah Dion sendiri? pertama kalau di daerah saya kan ketika saya selesai S1, Hmm. saya selesai ambil S1 sejarah, saya kemudian kembali ke daerah dan mendirikan sebuah lembaga riset dan penelitian. Saya mendirikan sebuah lembaga Pusat Studi Sejarah Bolang Mongondo Raya, PS2 BMR. Oh, Ya. spesifik ya. Jadi Keren, keren. di Bolang Mongondo ini, wilayah Bolang Mongondo ini dia terletak di tengah-tengah antara Provinsi Gorontalo dan Manado. Yang paling paling Dengan kurang Manado itu beda provinsi ya? enggak, satu satu provinsi. Sama-sama Jadi pusat. ya, jadi di Sulawesi Utara dulu itu kan ada empat suku besar, Mas. Ya. Ada Hmm. suku Sangir Talaut, ada suku Minahasa, ada suku Mongondo, dan suku Gorontalo. Oh, oke. Yang tiga tuh saya sering dengar, Mongondo agak agak Ya, jarang. Gorontalo kemudian menjadi sebuah provinsi, otomatis tinggal 3 etnik yang ada di Sulawesi Utara, tinggal etnik Minahasa, etnis Mongondo, dengan etnik Sangir. Nah, untuk Bolang Mongondo, karena dia terletak di antara Manado dengan Gorontalo, dia tidak ada perguruan tinggi negeri. Oke. Jadi untuk kuliah mengambil perguruan tinggi negeri, kami harus ke Gorontalo atau ke Manado, Mas. Nah, otomatis saya kan selesai di Gorontalo. Pulang ke daerah kan otomatis karena terbiasa dengan iklim diskusi di kampus, berdebat, eh, berdialektika. Nah, pulang di daerah itu kayak ada rasa sunyi begitu. Makanya saya kemudian berpikir, wah, saya harus bikin kampus sendiri ini. Tempat saya harus mengajak teman-teman yang bisa diajak berdebat, bisa diajak berbagi pikiran. Makanya kemudian saya mengumpulkan teman-teman yang tertarik dan memiliki minat juga untuk kebudayaan dan sejarah.
Mm-mm. Saya kemudian ajak mereka, yuk kita bikin sebuah lembaga yuk. Nah, biasanya sebelum sebelum saya membuat lembaga ini, Mas, diskusi-diskusi sejarah itu terjadi di kafe, di warung-warung kopi, ngobrol semalaman, pulang ke rumah ya selesai. Nggak digarap secara profesional. Nggak ada bekasnya ya. Ya, tapi ketika lembaga saya ini ada, kemudian saya juga berusaha supaya ada akta notaris, supaya berbadan hukum. Akhirnya sejarah di daerah kami itu dengan PS2 BMR ini digarap secara profesional dan bertanggung jawab. Jadi saya Hmm. selalu memotivasi teman-teman saya, yuk kalau kamu ngeriset, kamu membaca arsip, jangan cuma baca satu hari kemudian ya dilupakan. Kamu harus nulis buku yuk. Kenapa harus menulis buku? Karena ini pertanggungjawaban untuk lembaga kita. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman mulai malas untuk riset, untuk membaca-baca arsip, saya kasih motivasi. Aduh, gimana ini sudah 3 bulan kok nggak ada tulisan-tulisan yang terbit dari lembaga. Jadi alhamdulillah dengan adanya lembaga yang saya buat ini digarap secara profesional lah. Bagaimana kajian-kajian tentang sejarah dan kebudayaan di daerah. Yang kedua untuk sejarawan di daerah lain, saya kan alumni S2 Sejarah Unhas, Mas. Jadi alhamdulillah eh, dosen-dosen pembimbing saya itu banyak yang kemudian memberi motivasi, memberi saya ilmu bagaimana meneliti sejarah kritis. Karena S1 basic basic sejarah saya yang S1 kan pendidikan dan S2 saya itu saya mengambil konsentrasi sejarah murni. Jadi bukan pendidikan lagi. Makanya Ya. memang eh, nanti setelah saya ambil S2 dan saya mulai sadar ternyata meneliti sejarah secara mendalam itu seperti ini. Dan itu berkat bimbingan dari dosen-dosen saya di Departemen S2 Sejarah Unhas. Saya doakan lembaganya Hmm. berjalan Amin, dengan amin, baik, alhamdulillah. maju. Sudah berjalan sekitar 6 tahun Nah, Mas. Dari oh, udah lama ya. 2019. Oh, Udah banyak 2019. outputnya udah ya. lama. Iya. Iya, 2019. Mel, sekarang kita lihat video ya, Mel. Boleh kita lihat kutipan video mengenai Kak Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dimanapun sekalian berada. Masih dalam konten saya Dion YouTube Channel yang mengulas segala tema tentang sejarah baik dalam konteks lokal, nasional hingga dunia. Hal-hal itu kemudian akan saya ulas secara menarik dalam topik bicara buku. Hari ini saya akan membuat ulasan menarik mengenai sebuah buku yang ditulis oleh Marie Antonie Petronella Rowoff yang berjudul Perdagangan Asia dan Pengaruhnya di Nusantara antara 1500. Jadi punya kanal YouTube juga nih Kak Dion. Ya, jadi eh, channel YouTube tadi itu saya buat, jadi ada kan mata kuliah kami, dokumentasi, Oke. dokumentasi dan sejarah. Jadi kami waktu itu disuruh buat tugas untuk membuat video bagaimana, karena memang sejarawan itu sebenarnya harus ada channel sendiri dan banyak mengulas tentang buku. Cuman kalau lihat di video tadi itu masih menggunakan aplikasi aplikasi gratis lah. Kayaknya ada yang saya sensor tadi yang di bawahnya tadi belum Oh, dikelola secara profesional. Tapi jujur masih ada niat. Saya ada niat kemudian didukung juga oleh istri katanya, kamu kan hampir setiap hari itu sering membaca. Itu. nah Saya itu selalu penting tuh berusaha setiap dukungan istri penting banget ya. ya jadi Kalau katanya ya, kamu buat saja sebuah channel YouTube, nanti di channel YouTube itu kamu mengulas tentang bacaan-bacaan literatur-literatur sejarah kayak tadi Melling Roelofs tadi tentang bagaimana perdagangan di Asia Tenggara. Jadi katanya coba kamu buat channel yang mengulas tentang buku-buku yang kamu baca. Saya bilang ya insya Allah pokoknya nanti diusahakan tetap buat itu juga. Jadi itu video tadi itu dibuat sebenarnya untuk tugas mata kuliah saya dan alhamdulillah saya cukup puas juga deh dan sampai sekarang masih terinspirasi, mudah-mudahan akan dikembangkan lagi secara profesional. Nah, YouTube itu. Kalau latarnya tadi, Mas, itu di perpustakaan daerah Kota-Kota Mobagu. oke. Perpustakaan daerah Oh, kami. Gitu. Jadi agak ribut oh. memang kedengaran karena pada waktu itu banyak sekali anak-anak sekolah yang datang di perpustakaan. Saya kemudian mengambil sebuah tempat di sudut untuk mencoba merekam itu. Menggunakan handphone. Tuh.
Oh, video. nggak penting kan handphonenya apa, yang penting kan jadinya. Ya, Iya, orang-orang betul. juga nanya kan, ini pakai handphone apa pakai itu enggak? Tapi luar biasa Tapi ya. menarik. Diserius itu akan menarik sekali tuh Kak Insya Dion. Allah, mudah-mudahan akan Iya. dikelola profesional. Ya, apalagi dengan gaya storytellingnya Kak Dion ya. Dari tadi kita juga kan seperti diceritakan ya, Abang John ya. Dan Ya, itu ini cara berceritanya tuh menarik tuh. Ya, kalau banyak waktu saya Alhamdulillah. pengen diceritain terus ini saya dengerin. Alhamdulillah. Sejam ini. Terima kasih Mas, Mbak. Amel sudah sejam, Oke. lalu apa yang kita lakukan Amel? Penasaran bagaimana seorang yang berjibaku dengan sejarah juga membacakan puisinya yang galau terus. Boleh berbagi puisinya Kak Dion. Oke, jadi ada satu puisi yang eh, jadi judul puisi ini Kabut Pagi. Ini saya ketik di handphone ya. Nanti Oh, saya kirim. sip. Eh, Langsung dibacakan saja ini puisi saya tulis April 2022. Oke. Saya bangun pagi terinspirasi untuk menulis. Jadi memang saya tulis ini kalau tidak salah jam 6 pagi. Saya tulis ini. Judulnya Kabut Pagi. Hening nuansa pagi. Kubisikan suara hati pada hari. Bisakah semesta menjawabnya? Bukan diam tanpa suara. Kini kerinduan mendeka peraga. Ingin mengungkapkan rasa cinta. Berteriak kencang di angkasa raya. Hingga semua mendengarnya. Bayangkan saja bila rasa itu padam. Jalannya hari seakan tampak malam. Kau kehilangan hal paling berharga. Di lubuk hati tersimpan kata cinta. Pagi terasa beku dan dingin. Hari ini terasa begitu hening. Menunggumu yang tak pernah ingin. Mendengar hatiku yang tak penting. Bisikan pada harimu. Ceritakanlah hingga hari senja. Tentang perasaan tanpa balasmu. Tentang cinta yang akan terlupa. Kotamu Bagu, April 2022. Keren. Abang John nampaknya meresapi sekali ya, Bang John. Mendengarkan. Ya, Lagi temanya Keren galau banget. juga, Mbak. puisi. Ya, keren banget Kak Dion. Satu hal yang pasti yang kami tangkap adalah ada banyak guru sejarah di Indonesia, tapi guru sejarah yang memiliki peranan besar, apalagi sampai mendokumentasikan sejarah dan mengubah berperan mengubah hari perayaan di kota itu kayaknya Iya, cuma Kak iya, Dion betul. sejauh ini ya. Dan rasanya Alhamdulillah, Mbak. kalau banyak guru seperti Kak Dion, rasanya kita optimis bahwa Indonesia punya bekal yang besar begitu ya untuk anak-anak Iya, di negeri. Kak Dion sukses selalu untuk karya-karyanya. Kita makasih tunggu banyak, Mbak. eh, karya-karya terbarunya, kita tunggu gebrakannya dan juga dari kajian-kajiannya. Sehat Iya, selalu, sejahtera selalu. Dan akhir kata buat sahabat satu pena kita, mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil dari obrolan kita pada episode kali ini, banyak hal yang bisa menginspirasi bagi teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat, salam satu pena, salam kreator era AI, dan sampai jumpa. Terima kasih Dion, salam sehat. Terima terima kasih kasih, Kak banyak, Sehat Dion. selalu Mas, dan Mbak. happy. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin.